Halo, what's up bro? Salam sejahtera bagi anda sekalian dimanapun anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah konten vlog, yakni mereview sebuah buku dari seorang penulis legenda yang berasal dari Amerika Serikat, yakni Mario Puzo. Namun, sebelum kita melanjutkan mereview buku dari Mario Puzo ini, pertama-tama, alangkah baiknya mari kita mengenal beliau lebih mendalam. Mario Puzo lahir pada tanggal 15 Oktober pada tahun 1920. Ia merupakan salah satu keluarga dari imigran miskin yang terletak di Neapolitan di kawasan Hell's Kitchen di New York City. Banyak dari kisah-kisah buku atau novel dari Mario Puzo diambil dari kisah budayanya. Setelah lulus dari City College of New York, ia bergabung dengan Angkatan Udara Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1950, cerpen pertamanya yang berjudul The Last Christmas berhasil dipublikasikan di antara American Vanguard. Setelah pulang dari Perang Dunia Kedua, ia menulis buku cerita pertamanya yang berjudul The Dark Arena yang dipublikasikan pada tahun 1955. Antara tahun 1950 dan tahun 1960, ia bekerja sebagai penulis atau penyunting di perusahaan penerbit Martin's Goodman Magazine Management. Ia dan teman penulis-penulis lainnya seperti Bruce J. McField bekerja di berbagai perusahaan picisan majalah pria seperti Male, True Action, dan Swing. Dengan nama samaran Mario Clary, ia menceritakan pengalamannya tentang Perang Dunia Kedua di True Action. Ia meninggal karena gagal jantung pada tanggal 2 Juli tahun 1999. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku dari ketiga buku ini. Di sini terdapat 3 buku dengan varian warna yang berbeda, namun sampul yang agak mirip. Yang pertama yaitu The Last Dawn. Buku ini terbit pada tahun 1965. Dan yang kedua dengan sampul warna kuning, The Sicilian, yang terbit pada tahun 1950. Dan yang ketiga adalah The Godfather. Pada kesempatan ini adalah buku yang saya akan review pada kesempatan kali ini. Buku ini terbit pada tahun 1973. Buku ini terdapat 3 bagian, namun yang ini adalah bagian pertamanya. Baru saja saya setelah menyelesaikan buku The Godfather ini. Buku ini full dengan bahasa Inggris, namun juga tersedia versi bahasa Indonesianya. Novel ini menceritakan tentang kehidupan keluarga Carlin dalam intrik kehidupan mafia di New York. Don Vito Carlin adalah kepala keluarga yang menekankan hubungan kerjasama saling menguntungkan dengan orang lain atas dasar kepercayaan dan persahabatan. Don Vito memiliki 3 orang anak. Yang pertama adalah Connie, anak yang sangat keras kepala, dan yang kedua adalah Freddy, anak yang dianggap inkompeten, dan yang ketiga adalah Mikhail, di mana Mikhail ini sangat tidak tertarik dengan urusan bisnis keluarga, namun merupakan anak yang sangat diharapkan oleh ayahnya. Suatu hari, Virgil Salazzo datang kepada keluarga mereka dan menawarkan kerjasama dalam bisnis narkoba, namun Don Vito menolaknya. Sehingga penolakan ini menjadikan akar permasalahan yang sangat besar antara Don Vito dengan 4 keluarga mafia besar di New York. Saat Vito Carlin terluka, 2 anaknya, yakni Connie dan Mikhail, harus menguji kemampuan mereka dalam menjalankan bisnis keluarga, di mana dalam kesempatan kali ini mereka harus menahan keinginan mereka untuk balas dendam. Mikhail harus menanggung beban paling berat di antara perjalanan tersebut. Namun pada akhirnya ia berhasil membawa kejayaan keluarganya lagi.
Dalam novel ini, setiap tokoh diuji kesetiaan mereka terhadap keluarga saat dihadapkan dengan tawaran pekerjaan terhadap musuh mereka. Terlihat pula prinsip dari keluarga Carlin, yaitu tidak mengampuni pengkhianat, sekalipun pengkhianat itu adalah saudaranya sendiri. Selain itu, novel ini menjelaskan tentang kehidupan di mana seseorang harus melindungi kaumnya sendiri. Versi bahasa Inggris dari novel ini tidak sukar dimengerti, sehingga sangat disarankan bagi Anda yang tertarik untuk membaca novel dalam bahasa Inggris. Meskipun novel ini menceritakan tentang mafia dan kekerasan, namun novel ini lebih banyak menekankan unsur drama dan perasaan. Dalam novel ini juga ada beberapa konten yang sifatnya dewasa, sehingga lebih disarankan untuk usia 18 ke atas. Secara pribadi, novel ini saya sangat rekomendasikan. Baik, sampai sini saja konten kita hari ini. Sampai jumpa.